Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita sampai saat ini masih kuat, masih sehat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara, pada saat ini sebentar kita akan bersyukur lewat pujian dan penyembahan kita. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kau senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, kami kuat, kami sehat semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa kembali bersama-sama di dalam Mesbah Doa Pagi Tuhan. Walau hanya lewat live streaming Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara kita mau angkat satu pujian. Sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mulia dalam setiap kehidupan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari dari segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku. Aman bersamamu, aman bersamamu. Lebih dari segala, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ucapan syukur kami, sebab Kau Allah yang baik. Haleluya. Mari saudara, dimanapun Kau berada pada saat ini, mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, mari bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kau layak terima segala pujian kami. Bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan. Lamasé, Hiara lamaso, pujilah namamu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Hiara lamasé, terpujilah Kau Allah yang hidup. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh ditinggikan Engkau di atas segalanya, di atas segalanya. Ku bersyukur, punya Allah seperti Engkau. Pujilah Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Mari saudara, mari sembah Dia, sembah Dia, percaya Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir dimanapun engkau berada pada pagi hari ini. Percaya Tuhan hadir, percaya Tuhan hadir. Oh, layak ditinggikan. Haleluya. Oh haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hosana bagimu, hosana bagimu. Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami
bersyukur Tuhan Yesus punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus kepada Engkau pada pagi hari ini. Sebab Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami sehat Tuhan, kami kuat Tuhan. Itu adalah bukti terbesar ya Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau. Pegang kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Pegang kami Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Yes Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan bersama-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan, nyatakan Tuhan kemuliaan. Sekali lagi katakan, nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, haleluya. Oh, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kau yang kami andalkan Tuhan. Kaulah yang Haleluya. Haleluya. Oh, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, Kaulah segalanya bagi hidup kami. Terima kasih. Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami andalkan. Kami perlu Kau Tuhan. Kaulah yang baik. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, percaya Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan. Kau sanggup Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Pada pagi hari nyatakan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan, oh haleluya, oh haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa, kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, masalah kami lebih besar, masalah kami ya Tuhan lebih besar dari kuasa-Mu, dan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mampu ya Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami.
Ini hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami rasakan. Dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, ketenangan yang kami dapatkan, kekuatan yang baru ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan, kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami dan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah urapan yang kudus turun bagi hamba-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan. Biarlah fokus hanya mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dimanapun kita berada. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Baik, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ya. Yesaya 40 ayat yang ke-31, saya akan membacakan buat saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik, renungan pada pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31, saya beri judul senantiasa berharap kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama untuk berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yang mungkin baik-baik saja, kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika orang percaya terus berharap hanya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, artinya bahwa menanti-nantikan sama halnya adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya percaya kita semuanya terus berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kita bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan sudah berikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita, dan kita merasakan hadirat Tuhan. Ini adalah satu berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jika kita boleh bangun pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, ya tanpa ada kekurangan satu apapun, itu semua adalah bukti berkat-berkat Tuhan karena kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, karena itu, apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan? Ya. Apa yang terjadi kepada orang yang berharap atau menanti-nantikan kepada Tuhan? Ya, yang pertama adalah mendapat kekuatan baru. Di dalam Yesaya tadi berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi yang pertama, apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, yaitu mendapat kekuatan baru. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan yang baru. Kekuatan dari mana? Masalah ada, masalah masih terus berjalan di dalam kehidupan kita.
Tetapi saya percaya ketika kita terus percaya dan berharap, karena orang yang memiliki iman adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, orang yang memiliki iman akan memiliki kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menanggung setiap masalah, beban kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah iman kita. Karena itu kita mau tujukan iman kita kepada iman yang benar. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Dia 2000 tahun yang lalu telah menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, semua sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan semua sudah selesai. Nah, oleh karena itu, oleh iman kita yang kita percaya kepada Yesus, kepada Tuhan kita yang telah menebus kita, makanya kita beroleh kasih karunia. Kasih karunia yang luar biasa. Supaya apa? Supaya di dalam kesengsaraan atau di dalam masalah atau di dalam pergumulan kita dapat menanggung semuanya itu. Dari mana? Dari mana kita dapat menanggung? Ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Artinya apa? Ketika kita mengalami, mungkin ada kesengsaraan, mungkin ada problema, ada masalah dalam hidup kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mengalami masalah, kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, kita masih bersyukur di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita itu bermegah di dalam kesengsaraan kita bermegah di dalam sakit penyakit kita. Kenapa? Karena iman kita, karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu saya percaya ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Iman yang baru terus diperbarui di dalam setiap kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahwa tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dari mana ketika kita sengsara kita dapat berharap kepada Tuhan? Karena iman kita kepada Tuhan. Karena itu mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama bangun iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita pasti bisa melewati segala tantangan, segala masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa pengharapan, tanpa iman kita tidak bisa tahan uji. Tanpa itu semuanya kita tidak punya pengharapan. Nah, karena itu mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita mampu untuk melewati segala masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Seperti dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yes, saya katakan. Ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatan baru senantiasa menyertai kita. Artinya apa? Di dalam penantian, di dalam pengharapan itu ada iman yang terarah kepada Tuhan. Karena itu mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau bangun iman kita. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah, bahkan sakit penyakit kita pada pagi hari ini, kita percaya ada satu pribadi yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Kasih karunia itu cukup bagi setiap kita. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Pasti kita dapat menanggungnya. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah setia dan adil.
pasti dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Nah, karena itu apapun yang terjadi, pergumulan seberat apapun, mari bersama-sama saat ini terus berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan berharap kepada ilah-ilah lain, ya. Jangan berharap kepada manusia. Karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya diberkati setiap kita ketika kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita percaya ketika kita berharap kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang senantiasa menyertai setiap kita. Di dalam Mazmur 25 ayat 3 berkata, ya semua orang yang menantikan engkau akan mendapat, takkan mendapat malu. Amin, puji Tuhan. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan setiap pagi, setiap kita berdoa, ya, semua orang yang percaya, yang terus menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Artinya apa? Bahwa tidak akan sia-sia jerih payah kita ketika kita terus berdoa, ketika kita terus berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi setiap kita. Akan memberikan pertolongannya di dalam hidup kita. Terkadang memang jawaban Tuhan tidak langsung datang bagi setiap kita. Itulah ujian iman kita. Seberapa setia, seberapa taat kita mengiring Tuhan. Itulah ujian iman di dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu mari bersama-sama terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Terus berharap kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pertolongannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Pasti Tuhan akan menopang tangan setiap kita. Amin. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala masalah, Tuhan pasti akan menopang kita. Terkadang kita sering merasa ketika kita menghadapi pergumulan, kita sering seperti berjalan sendiri, seperti memikul beban sendiri, padahal kita tahu bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu mari terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap hidup kita. Nah, di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan karena kita tahu bahwa Yesus atau Tuhan yang kita sembah, Dialah penolong kita dan perisai di dalam setiap kehidupan kita. Karena orang yang berharap dan orang yang menanti-nantikan, dia adalah orang yang percaya bahwa segala pertolongan datangnya dari Tuhan. Tidak ada yang tidak dari yang lain. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah perisai di dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu melindungi di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menghadapi mara bahaya, kita percaya ketika kita bisa terlewat dari bahaya itu, saya percaya bukan suatu kebetulan. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada tangan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Karena itu kita percaya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, di dalam Yesaya 40 ayat 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Jika orang-orang muda yang katanya punya badan yang sehat, ya punya power yang luar biasa, mereka bisa mengalami lelah dan mengalami letih lesu. Tetapi saya percaya dan katakan pada pagi hari ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan lelah dan tidak akan lesu. Karena ada kekuatan Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, apapun yang menjadi pergumulanmu pada hari ini, pada pagi hari ini, bahkan mungkin ada sakit penyakit yang datang menjadi beban dalam hidup kita, saya berdoa di dalam nama Yesus,
Ketika kita menanti-nantikan dan berharap kepada Tuhan, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan jalan yang baru, memberikan kuasa bagi setiap kita untuk kita dapat menanggung segala beban yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu mari bersama-sama kita pada pagi hari ini kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan. Kita percaya. Mungkin badan bisa letih, mungkin badan bisa layu, ya kan? Tetapi saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan memiliki roh yang baru, roh yang luar biasa. Sekalipun manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batiniah semakin diperbarui dari hari ke hari. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Rohnya selalu baru, selalu semangat. Ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupan, tetap semangat, tetap percaya, tetap berjalan di dalam iman. Karena ketika kita berjalan di dalam iman itu, maka kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bahkan dunia ini ada di dalam genggaman tangannya. Apa yang tidak ada lagi yang perlu diragukan lagi di dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia telah menebus kita. Dan itu adalah bukti kasih-Nya bagi setiap kita. Jika hidupnya saja diberikan bagi kita, apalagi segala berkat yang ada di dunia ini pasti Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Karena itu mari tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya kekuatan yang baru menyertai setiap hidup kita. Nah, yang kedua, apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan? Saya bacakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, dikatakan bahwa kita itu seumpama sebagai Raja Wali. Orang-orang percaya itu diumpamakan sebagai Raja Wali. Artinya apa? Raja Wali dapat terbang tinggi itu tidak lepas dari yang namanya badai. Jadi ketika ada badai yang besar, Raja Wali itu bahkan malah lebih lagi untuk mengepakkan sayapnya. Dia mengatasi badai itu. Dan dia bisa terbang tinggi, ya, bisa mengepakkan sayapnya begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa melewati badai. Nah, dalam kehidupan kita, ya, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, yang kedua adalah kita sebagai orang percaya ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita dapat melewati segala persoalan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita dapat melewati segala tantangan persoalan dalam kehidupan kita. Diumpamakan orang percaya sebagai Raja Wali. Ketika menghadapi badai, dia tidak lari, tetapi dia terus menantang badai itu. Dia menerobos badai itu, sehingga dia melewati badai itu dan dia dapat mengepakkan sayapnya lebih luar biasa lagi. Itulah kehidupan orang percaya. Ketika terus berharap kepada Tuhan, maka kita dapat melewati segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai manusia, kita terlalu khawatir dan kita terlalu takut ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu manusiawi. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang hidup, yang saat ini terus menyertai setiap kita. Terus menyertai orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang hidup itu senantiasa menyertai kita. Karena itu ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita seperti seorang Raja Wali, ya. Kita seperti Raja Wali yang mampu terbang tinggi menghadapi badai itu. Dan saya percaya ada kekuatan Tuhan yang akan menyertai kita. Karena itu kita percaya
Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita dapat melewati segala persoalan kehidupan kita. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 19 berkata, "Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku." Ini adalah kisah di mana ketika ketika Daud diurapi menjadi raja, ya. Ketika Daud ya diurapi menjadi raja dan orang Filistin tahu, makanya orang Filistin pada waktu itu ingin menangkap Daud. Nah, pada waktu itu orang Filistin sudah berkumpul di Terafim kalau nggak salah, ya. Mereka berkumpul dan akhirnya Daud datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Jadi dia bertanya seperti ini, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Dan Tuhan menjawab Daud, "Majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Luar biasa. Inilah orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Akan mendapatkan jawaban untuk mengatasi setiap persoalan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Nah, bahkan di ayat yang ke-20 dari 2 Samuel 5 ayat 19, bahwa Daud berkata gini, "Tuhan itu menerobos seperti air, dia menerobos musuh-musuh." Luar biasa. Jadi, dia melihat ada kekuatan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai. Dia menerobos semua pasukan orang Filistin itu. Seperti air dia menerobos. Sehingga orang Filistin itu kalah, mengalami kekalahan. Dan Daud mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Karena Daud berharap kepada Tuhan. Dari kisah Daud ini, kita bisa mengambil satu nilai ketika kita berharap kepada Tuhan, ya mungkin nggak seperti Daud, ya. Kita langsung mendengar suaranya, mungkin kita butuh waktu, butuh terus berdoa kepada Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa kita, setiap doa-doa orang percaya. Bahkan Tuhan akan menampung air mata kita. Mungkin kita bergumul terus dengan masalah kita. Dan kita percaya ada pertolongan Tuhan. Sehingga kita dapat mengatasi segala persoalan yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Seperti Daud, dia mengatasi masalahnya bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita andalkan Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita memiliki masalah pergumulan, bahkan sakit penyakit dalam hidup kita, kita percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita dan memberikan pertolongannya di dalam hidup kita. Dan kita percaya, hanya butuh percaya dan kesabaran, dan ada waktunya Tuhan bagi setiap kita. Amin. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Karena itu mari kita terus setia kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan yang mungkin kita saat ini sedang mengalami pergumulan berat, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya ada pertolongan Tuhan yang mampu mengatasi di dalam setiap kehidupan kita. Mampu mengatasi masalah dalam hidup kita. Mazmur 38 ayat 16 berkata, "Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku." Pemazmur berkata bahwa hanya kepada Tuhan dia berharap karena dia tahu bahwa hanya Engkaulah sumber jawaban di dalam kehidupannya. Itulah orang yang memiliki iman yang luar biasa. Iman yang teguh di dalam Tuhan. Kadang kita sehari punya masalah sudah kacaunya luar biasa. Melebihi
orang orang apa ya, udah kacau lah gitu. Kadang sehari aja sudah, wah udah kalang kabut nggak karuan. Mari tenangkan hidup kita. Kita bisa tenang, maka kita bisa berdoa. Ketenangan itu perlu di dalam hidup kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita punya masalah yang berat, pergumulan yang berat, mari tenangkan hidup kita. Ambil waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya percaya iman yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kita, kekuatan yang baru Tuhan nyatakan bagi kita, sehingga kita lebih tenang, kita lebih bisa kuat untuk menghadapi masalah itu, karena bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi yang kedua adalah kita dapat melewati segala persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 33, 18-19, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Wow. Inilah orang-orang yang terus berharap dan setia kepada Tuhan, ya. Bahwa Tuhan melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Itulah janji Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari segala mara bahaya dalam hidup kita, ya. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari masa-masa kesusahan. Dan kita mendengar kabar yang luar biasa hari-hari ini, di mana perang terus terjadi, tetapi kita percaya apapun yang terjadi, apapun yang bergolak di dunia ini, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Amin. Karena ada penyediaan di dalam Tuhan. Amin. Karena ada penyertaan di dalam Tuhan. Tuhan bisa membalikan keadaan kita. Dan itu seperti membalikan telapak tangan. Mudah sekali untuk Tuhan membalikan keadaan kita. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Mari ambil waktu untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan, supaya kita terus kuat dalam menghadapi segala tantangan, segala persoalan di dalam hidup kita, dan kita percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan dilepaskan daripada maut dan akan dilepaskan dari masa-masa kelaparan. Artinya apa? Penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu terus berjalan bagi setiap kita. Tetapi janji itu akan terus berlaku bagi orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Contohnya seperti Abraham. Janji Tuhan itu terus berjalan. Dan memang itu waktunya lama. Tuhan menggenapi janji daripada Abraham. Tetapi Abraham terus percaya. Dia terus percaya kepada janji Tuhan. Dan dia terus lakukan kesetiaan dia kepada Tuhan. Makanya janji itu dinyatakan. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Janji Tuhan itu terus berjalan buat setiap kita. Tetapi dalam perjalannya waktu kita mengiring Tuhan, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah terus kita percaya kepada Tuhan atau ada sekali waktu kita memungkiri atau kita tidak percaya lagi sama Tuhan? Dan saya percaya ketika kita terus percaya kepada Tuhan, iman kita terus luar biasa kepada Tuhan, maka janji daripada Tuhan itu akan dinyatakan. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan? Yang ketiga adalah Tuhan senantiasa menopang atau Tuhan senantiasa menyertai kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 31,
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bagaimana mereka berlari dan tidak menjadi lesu? Apakah bisa? Kita lari 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 5 meter, 100 meter. Itu sudah ngos-ngosan. Itu sudah nafasnya udah Senin Kemis gitu ya. Ya udah gitu. Ini dibilang mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba kita berjalan naik, ya kan, naik tangga, 3 tangga, 5 tangga, 100 tangga, 50 tangga saja. Kita sudah capeknya bukan main, ya kan? Kita udah mengeluarkan keringat yang segedenya sejagung-jagung gitu. Ibaratnya seperti itu. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu siapa kalau bukan Tuhan yang menyertai kita? Mungkin di dalam perjalanan iman kita pernah lesu, kita pernah lelah, kita pernah letih karena masalah yang terjadi, karena ada tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi berbeda bagi orang yang terus berharap kepada Tuhan, yang terus menanti-nantikan Tuhan, itu berbeda. Sekalipun mungkin di dalam perjalanannya imannya, ya terjadi masalah yang mungkin sakit penyakit, entah mungkin pergumulan yang begitu berat, mungkin ada sesuatu yang membuat kita kecewa, ya. Tetapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, imannya akan terus terbangun. Amin. Imannya akan terus terbangun karena apa? Karena pengharapan itu tidak lepas daripada iman. Iman yang selalu tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat 24-25. Ayat yang terakhir, apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah satu firman Tuhan yang perlu kita garis bawahi, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Penyertaan dan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bukan baik apa Tuhan kita. Begitu baik. Saat kita jatuh, Dia menopang tangan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terhantuk. Artinya apa? Bahwa masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Itulah kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk kita terus maju di dalam iman kita, untuk kita terus percaya kepada Dia. Bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah dilihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang benar. Sekalipun mungkin kita bukan orang benar, tetapi kita telah dibenarkan 2000 tahun yang lalu. Dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkan. Orang yang percaya kepada Kristus. Kita telah dibenarkan. Ya. Kita telah ditebus, sudah lunas. Artinya apa? Bahwa tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang benar. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini berbicara tentang berkat Tuhan. Mungkin pada pagi hari ini kita bergumul, aduh pada pagi hari ini beras saya sudah menipis. Mungkin hari ini saya harus membayar ini. Mungkin hari ini saya harus harus bayar tagihan ini dan segala macamnya. Mari berharap kepada Tuhan. Amin. Karena ada penyertaan, ada kekuatan, dan kita pasti bisa melewati segala tantangan, bahkan persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita tetap andalkan Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya kuasa Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini, jika Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, mungkin kami di dalam perjalanan iman kami mengalami keletihan, kami mengalami kelesuan ya Bapa. Karena banyaknya masalah, karena banyak pergumulan, mungkin ada sakit penyakit juga yang terjadi dalam hidup kami pada pagi hari ini. Tetapi saat ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami terus berharap kepada Engkau ya Bapa. Kami mau terus percaya kepada Engkau Yesus. Karena di dalam-Mu ada pertolongan, di dalam Engkau ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan segala pergumulan yang berat sekalipun ya Bapa, kami percaya kami dapat menanggungnya. Sebab ada kekuatan yang menyertai kami. Dan kami percaya bahwa persoalan yang terjadi tidak melebihi dari kekuatan kami. Karena itu ya Bapa, saat ini kami mau bersukacita di dalam Engkau. Kami mau bersukacita ya Tuhan atas anugerah-Mu, karya-Mu yang luar biasa. Dan kasih karunia-Mu yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang terus mau mengandalkan Engkau ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu ya Bapa yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, mungkin ada sakit penyakit saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Jika ada persoalan saat ini kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, penyertaan dan kuat kuasa-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan berdoa, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu kita mau mengangkat satu pujian. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Oh, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Oh, kuasa-Mu sekali lagi katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Oh, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa.
Selamat pagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat Engkau. Kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mengikuti mezbah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini dalam pergumulan. Baik di dalam ekonominya Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, ataupun di dalam keluarganya. Hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang membuka jalan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang akan memberkati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mereka dalam kelemahan tubuh. Baik mereka yang terbaring di dalam rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu yang sangat ajaib. Dengan tangan kuat kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan sembuhkan. Engkau akan pulihkan dan Engkau akan jamah, Engkau akan tahirkan sakit penyakit itu sehingga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa, hamba yakin dan percaya kuasa-Mu sampai saat ini tetap bekerja. Bapa, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan atas segala persoalan ataupun musibah yang bangsa kami hadapi. Biarlah itu menjadi tolak ukur kami Tuhan, untuk kami senantiasa berharap penuh kepada Engkau, berserah penuh kepada Engkau. Dan ampuni kami Tuhan apabila kami jauh akan Engkau Tuhan. Bapa, biarlah melalui pada pagi hari ini Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Tangan kuat kuasa-Mu memberkati bangsa dan negara kami Tuhan senantiasa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kami menjadi bangsa dan negara yang senantiasa menjadi bangsa yang Engkau berkati Tuhan. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang sangat besar, Allah yang penuh kuasa. Bapa, hamba juga berdoa untuk transisi pemerintahan yang baru Tuhan, yang akan berjalan di bulan Oktober ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu biar berjalan dengan baik. Kami berdoa biarlah bangsa kami senantiasa aman dan selalu kondusif Tuhan. Kami menyerahkan apabila ada roh-roh jahat ataupun orang-orang yang berniat jahat merongrong bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hamba menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hamba juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Baik dari pemerintahan presiden ataupun yang paling rendah Tuhan yang berada di pelosok-pelosok, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkati Tuhan, biarlah mereka berdoa dan juga melakukan kerja mereka dengan baik dan takut gentar akan Engkau Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk ibadah minggu Tuhan, baik ibadah raya, ibadah youth ataupun sekolah minggu Tuhan yang khususnya ada di tempat ini. Hamba menyerahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkati kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati. Tuhan, hamba yakin dan percaya ibadah-ibadah ini Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Sehingga kami datang dan pulang tidak sama Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan di dalam ibadah kami. Sehingga kami menjadi dan mendapatkan lawatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk pulau kami Bali ini Tuhan. Hamba menyerahkan bangsa Pulau Bali ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah selalu aman, tentram dan damai Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa syafaat kami pada pagi hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua sudah diberkati. Amin. Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri mezbah doa pagi kita di dalam doa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKSI yang sudah mengikuti mezbah doa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan, ku percaya.
Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, oh, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati menyertai Mezbah Doa Pagi. Pada pagi hari ini secara live streaming kami percaya kuat penyertaan-Mu senantiasa baru di dalam setiap kehidupan kami, dan kami telah menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kami percaya Engkaulah Allah Tuhan yang senantiasa mendengar bagi setiap doa-doa kami, dan kami percaya Engkau memberikan jawaban bagi setiap kami. Dan saat ini kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus menyertai, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kemanapun kami berada. Karena itu Tuhan, dalam mengawali segala aktivitas kami pada hari ini, kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, kemenangan terjadi atas kami, keberhasilan Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri ya Bapa, Mezbah Doa Pagi pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.